Ya, selamat datang di perkuliahan e-commerce kita di week 6 yang sebenarnya. Jadi yang di pertemuan sebelumnya itu, adalah sebenarnya week 5, cuman karena week 5 kita pakai presentasi waktu itu, maka, week 5-nya materi full-nya baru saya berikan kemarin. Nah, untuk yang materi week 6 yang asli ini kita akan berbicara mengenai teknik pemasaran, di mana sebelum kita berbicara mengenai teknik pemasaran, kita harus tahu dulu bahwa teknik pemasaran ini sebenarnya juga nantinya akan kita gambar di dalam BMC kita, akan kita tulis di dalam BMC kita. Nah, karena itu kita akan sedikit mereview tentang apa itu BMC yang sudah pernah kita pelajari. Nah, jadi, kalau kita berbicara mengenai PMC ada beberapa komponen di situ gitu ya, ada key partner, key activities, key resources, cost structure, value proposition, revenue stream, customer relationship, channel, dan customer segment. Nah, sebenarnya PMC ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dia ada yang, merupakan bagian internal gitu ya, ada juga yang merupakan bagian eksternal. Nah, bagian yang internal adalah seperti key partner, key activities, key resource, cost structure. Sedangkan eksternal, customer relationship, channel, customer segment, dan revenue stream. Nah, kenapa ada yang internal, ada yang eksternal? Kalau yang internal itu adalah sesuatu yang dia itu dari dalam perusahaan memang, gitu ya. Jadi dia itu sangat berkaitan erat dengan internal perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan eksternal, maka dia itu terkait dengan hal-hal yang ada di luar perusahaan. Nah, makanya di situ seperti ada kata-kata customer relationship, customer segment, itu semuanya eksternal. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan pelanggan, di mana pelanggan ini bukan internal perusahaan, gitu ya. Nah, kalau kita review sebentar mengenai key partner, apa itu key partner? Key partner sendiri adalah dengan siapa kita bekerja sama. Tapi dalam hal ini adalah internal perusahaan bekerja sama dengan pihak eksternal, gitu ya. Jadi perusahaan, organisasi atau perorangan yang bekerja sama dengan pihak eksternal dan kita akan mencatat di sini adalah dengan siapa kita bekerja sama yaitu siapakah partner kita. Nah, contohnya seperti kita berpartner dengan Shopee atau dengan ekspedisi, kalau kita itu sebagai penjual. Jadi kita penjual, kita nggak punya pasar, maka kita numpang di Shopee, gitu ya. Nah, sedangkan key resources itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Apa itu sumber dayanya? Contohnya ya pegawai. Nah, jadi segala sesuatu yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa menjalankan bisnisnya gitu. Jadi sumber daya ini sendiri juga belum tentu hanya bahan baku gitu. Bahan baku memang juga sumber daya, tapi sumber daya itu sendiri termasuk juga pegawainya gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya pegawai, maka perusahaan itu baru bisa berjalan dengan baik juga. Nah, di sini ada juga contohnya merek. Nah, kenapa kok merek itu juga sebagai sumber daya? Ya, karena di dalam perusahaan gitu ya, kalau kita jualan produk, maka bagaimanapun customer itu selalu melihat merek gitu. Tidak selalu hanya produknya, tapi dilihat mereknya apa. Kadang-kadang ada customer yang beli itu barangnya sama, tapi dia lebih cenderung ke merek A daripada merek B. Nah, contohnya misalkan kayak kita beli kopi gitu ya. Kopi sebenarnya kalau dibilang apakah Starbucks adalah kopi paling enak, belum tentu juga. Tapi dia punya merek gitu ya. Nah, merek itu yang menjadi sumber daya perusahaan yang kemudian bisa menarik pelanggan gitu ya, dan lain-lain. Apapun yang menjadi ibaratnya seperti modal dari perusahaan untuk menjalankan bisnisnya itu disebut sebagai sumber dayanya. Nah, sedangkan key activities yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya, untuk memastikan nilai yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada pelanggan ini bisa maksimal, bisa diterima oleh pelanggan gitu ya. Jadi, biasanya ini terkait dengan berbagai macam proses bisnis yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Contohnya misalkan, untuk perusahaan e-commerce ada software developer, ada maintenance gitu ya. Jadi, aktivitas pengembangan sebuah software gitu ya, itu termasuk di dalam aktivitas utama di dalam perusahaan e-commerce ini sendiri. Maintenance software itu juga sama. Loh kenapa? Kalau perusahaan-perusahaan biasa yang di mana software itu bukan
masih belum dianggap sebagai yang utama di dalam perusahaan itu, maka software developer dan maintenance mungkin tidak bisa dibilang sebagai key activities. Tapi kalau di dalam perusahaan e-commerce, software development, maintenance software itu adalah aktivitas utama di dalam perusahaan itu. Kenapa? Karena contohnya seperti Tokopedia gitu ya, yang saya pernah ke tempatnya. Jadi di Tokopedia itu dia kan nggak jual barang. Jadi apa yang dilakukan oleh dia sehari-hari? Ya dia mengembangkan softwarenya supaya semakin hari semakin baik. Lalu kemudian merawat softwarenya, membenahi jika terjadi kesalahan di dalam softwarenya. Nah itulah yang menjadi aktivitas utamanya dia supaya bisnisnya tetap berjalan. Dan kalau dibilang value, maka sebenarnya value yang disampaikan oleh Tokopedia, Shopee itu adalah yaitu tadi kualitas dari softwarenya. Semakin bagus softwarenya, maka nilai yang diterima oleh pelanggan semakin tinggi. Ya, pelanggan akan merasa bahwa wah, e-commerce ini bagus, gitu ya, dan kemudian makin ramai. Kalau kita sudah berbicara mengenai PMC, maka kita akan masuk ke dalam marketingnya kali ini. Nah, apa itu marketing? Jadi, kalau ada banyak orang yang berpikir bahwa marketing itu adalah orang jualan, sebenarnya itu keliru, gitu ya. Marketing itu tidak selalu menjual. Justru marketing itu lebih pada intinya itu mengkomunikasikan, gitu ya. Menyampaikan sesuatu, mengkomunikasikan tentang produk kita. Nah, itu marketing, gitu ya. Jadi membuat bagaimana pelanggan itu memahami produk kita, gitu. Bukan menjual. Menjual itu hanyalah bagian kecil dari marketing. Jadi kenapa kok orang menjual? Ya, karena sudah memasarkan sebelumnya. Jadi seperti menjual itu adalah dampak dari pemasaran yang bagus. Gitu ya. Kalau kita lihat, adakah produk yang dijual tanpa dipasarkan? Sebenarnya tidak ada. Selalu ada pemasarannya walaupun cuma sedikit. Misalkan kita ke sebuah toko atau kita jalanlah di jalan raya. Kemudian ada orang apa namanya jualan pentol gitu ya. Terus kita turun beli pentol. Terus kita berpikir bahwa dia kan nggak memasarkan pentol ke kita, tapi kita beli tuh siapa bilang gitu. Kita tahu bahwa pentol itu rasanya itu enak, itu diawali dengan sebuah informasi. Nah, informasi itu entah dari penjualnya langsung atau dari teman kita, tapi itu disebut sebagai sebuah pemasaran. Gitu ya. Nah, jadi marketing juga bukan hanya berhubungan dengan promosi, diskon, iklan, bukan, gitu ya. Jadi marketing bukan kalau kita lihat wah dia memarketingkan produknya, lalu kita asumsikan dengan karena dia memberikan banyak diskon, itu juga keliru. Dia memarketingkan produknya karena dia punya iklan, juga keliru. Kenapa? Karena bukan hanya itu. Nah, marketing itu juga terdiri dari bagaimana caranya kita menentukan produk apa yang sesuai untuk pelanggan kita. Harga berapa yang sesuai untuk pelanggan kita. Siapa pesaing kita, menganalisa pesaing, itu semuanya marketing. Jadi kalau orang kerja di bagian marketing, itu melakukan berbagai hal ini. Lalu ada istilah namanya customer driven marketing strategy. Apa maksudnya? Kalau kita ingin menjadi pemasar yang baik, kita ingin memasarkan produk dengan baik, maka kita harus tahu bahwa pelanggan itu adalah yang utama, gitu ya. Nah, pelanggan yang utama, tapi bukan berarti terus kemudian walaupun kita rugi, yang penting pelanggannya senang, enggak juga, gitu ya. Tapi kita harus tahu pelanggan itu maunya seperti apa sih, pengennya apa. Kalau kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka sebenarnya kita tidak akan susah untuk menjual. Gitu ya. Kayak contohnya pada saat ini ya, sekarang ini kan ramai dengan virus corona ini gitu ya. Kemudian apa namanya banyak sekali orang yang merasa butuh masker gitu ya. Merasa butuh hand sanitizer. Maka sebenarnya kalau kita itu berpikir sebagai pelanggan, kemudian kita mikir dia butuh ini, wah saya tak sediakan ini. Pasti laku kita gitu ya. Nah, jadi itulah marketing. Nah, kalau berbicara mengenai apa namanya ini biasanya disebut sebagai area-area dari marketing sendiri gitu ya. Jadi yang di intinya customer value and relationship. Jadi artinya adalah saat kita itu sudah mencapai tahapan marketing yang sangat tinggi, maka kita itu sampai bisa menjalin hubungan yang sebaik dengan pelanggan kita. Jadi artinya apa? Pelanggan kita itu kita tidak perlu maksa untuk beli. Karena dia sendiri sudah merasa bahwa terikat dengan kita. Dia merasa bahwa kita yang terbaik di antara yang lain. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya?
dilakukan dengan berbagai hal lingkaran-lingkaran yang ada di luarnya. Seperti ada segmentation, targeting, positioning, differentiation, itu nanti akan dijelaskan. Gitu ya. Product, place, price, promotion itu juga. Gitu ya. Di mana kita harus membuat produk kita seperti apa, kita harus membuat stand kita di mana, gitu ya, harganya berapa, bagaimana cara mempromosikannya, seperti apa namanya kalau orang jualan barang-barang kayak mobil mewah, tidak mungkin musiknya dangdut waktu promosi, karena dia mikir bahwa orang yang beli mobil-mobil ini belum tentu suka itu, mungkin sebagian kecil yang suka, kebanyakan enggak. Itu sudah dari sebuah survei pastinya, gitu ya. Nah, maka apa namanya kalau itu semua sudah dilengkapi, maka nanti pelanggan itu akan sangat terhubung dengan kita, gitu ya. Nah, maka kemudian kita akan membuat pertanyaan dulu siapa konsumen kita kalau gitu. Nah, kalau ada S dan T apa itu segmentation dan targeting. Segmen pelanggannya seperti apa? Apakah pelanggan yang kaya-kaya, itu menengah ke atas? Apakah pelanggan yang tingkat ekonominya biasa? Lalu target, kita mentarget pelanggan yang mana gitu ya. Nah, kenapa kok kita harus menentukan ini? Karena gini, kalau kita berbicara mengenai jualan gitu ya, marketing, tidak selalu kita itu bisa, dalam tanda kutip ya, tidak selalu kita bisa kaya karena kita jual ke orang kaya, nggak selalu. Orang jual pentol yang harganya mungkin 1.000 dapat 10, bisa kaya. Saat apa? Saat yang beli sangat banyak. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh lain misalkan Grab. Grab ini dia sebenarnya gitu ya, pelanggannya dia bukan hanya pelanggan yang kita naik Grab-nya, tapi termasuk juga pengemudinya. Di mana biasanya pengemudi ini disebut sebagai mitra oleh dia. Tapi sebenarnya juga itu pelanggan aplikasinya dia. Dan dia mendapatkan keuntungan juga dari situ. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai yang lengkap, tadi ya ada STP, segmentation, targeting, positioning. Segmennya, targetnya, positioningnya. Segmentation, targeting, positioning, gitu ya. Nah, saat di dalam positioning, kita berbicara mengenai bagaimana perusahaan menempatkan produknya pada segmen pasar yang dituju. Bagaimana memposisikan produknya. Seperti kalau Starbucks itu memposisikan kopinya itu sebagai kopi yang premium, gitu ya. Nah, contohnya lagi seperti pasta gigi Sensodyne. Sensodyne ini memposisikan dirinya sebagai pasta gigi bukan yang premium, tapi pasta gigi yang dia itu untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus, yaitu punya gigi sensitif misalkan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya disampaikan melalui tagline-nya dia, gitu ya. Makanya kan Sensodyne ini tagline-nya juga mengarah ke sana, gitu ya. Nah, maka kalau kita berbicara mengenai customer segment, kita akan berbicara mengenai siapa konsumen Anda, siapa yang Anda targetkan, siapa yang membutuhkan value yang Anda tawarkan. Jadi, tidak semua konsumen itu membutuhkan value kita, dan kita harus menyadari itu. Tidak bisa kita memaksakan. Seperti misalnya kita bilang bahwa, saya jualan ayam geprek saya ini super pedas. Apakah semua pelanggan gitu ya, suka makanan yang super pedas? Enggak juga. Ada nggak mau. Maka kita tidak bisa memaksa kepada semua orang. Kita cari siapa yang butuh masakan pedas. Lah yang butuh masakan pedas itu yang kita kasih. Gitu ya. Nah, setelah itu kita juga membicarakan tadi kalau masih ingat di lingkarannya ada juga namanya differentiation. Differentiation itu seperti namanya different gitu ya. Bagaimana kita membuat perbedaan. Nah, caranya membuat perbedaan gimana? Kita harus membuat sesuatu yang susah ditiru. Biasanya dibilang sebagai sesuatu yang unik, yang orang lain tidak punya, gitu ya. Nah, sesuatu yang unik ini bisa dari produknya, bisa dari layanannya, bisa dari pegawainya. Nah, kenapa? Misalnya, kita jualan kayak kapan hari ya, bakso. Bakso sudah banyak. Maka kemudian ada orang membuat diferensiasi dengan membuat bakso keju. Nah, orang mulai tertarik. Apa itu bakso keju? Merasa penasaran kan? Nah, kemudian karena yang lain belum ada, maka orang akhirnya mau nggak mau beli di situ. Nah, itu diferensiasi produk. Pelayanan juga sama. Ada apa namanya toko misalkan yang pelayanannya itu biasa-biasa saja. Ada toko yang pelayanannya malah galak, gitu ya. Ada toko yang pelayanannya sangat luar biasa baik. Walaupun kamu nggak beli, tapi dilayani dengan luar biasa baik. Ya. Nah,
kemudian ada juga diferensiasi dari sisi pegawai. Nah, ini yang kayaknya pernah saya bilang bahwa misalkan ada 2 buah toko, satunya pegawainya cowok, satunya pegawainya cewek cantik seksi. Loh, terus kemudian satunya nggak bisa protes dong, "Loh kamu nakalan pakai, apa namanya, daya tarik fisik lu." Terserah, itu namanya diferensiasi, gitu ya. Dan dia menggunakan pegawainya sebagai aspek diferensiasi dari bisnisnya. Nah, contoh pembedaan yang dapat dilakukan, employee differentiation ya, yang tadi saya bilang gitu ya, pegawai yang dilatih dengan baik, pegawai yang punya bakat yang sangat baik, itu menjadi diferensiasi, gitu ya. Kenapa? Karena kita membuat orang lain tidak punya hal yang sama dengan kita ini. Kita membuat pegawai kita beda dengan semua toko yang ada, gitu ya. Channel differentiation, misalnya kita punya jalur distribusi yang sangat baik. Kita punya banyak tempat yang mudah dijangkau. Misalkan kayak Indomaret dan Alfamart. Indomaret dan Alfamart itu diferensiasinya dia adalah dia ada di mana-mana, gitu ya. Kadang-kadang di suatu jalan yang lurus gitu ya, setelah ada Indomaret, Alfamart di sebelah kiri, kita jalan dikit ada lagi di sebelah kanan, gitu ya. Nah, itu diferensiasinya dia. Dia punya cabang di mana-mana. Channelnya banyak banget, gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah image differentiation. Nah, itu adalah image itu di sini bukan gambar brosurnya atau apa, tapi seperti citra gitu, citra dari produk kita yang membedakan dari yang lain. Seperti tadi saya bilang, kenapa kok misalkan orang beli Starbucks? Apakah dia kopi paling enak? Enggak juga. Tapi dia punya citra bahwa dia ini kopi luar, gitu ya. Dia punya citra bahwa dia ini kopi mahal. Dan sebenarnya itulah yang menjadi diferensiasinya dia. Dan karena itulah dia dipilih oleh orang. Kemudian ada juga service differentiation. Misalnya, kita menyediakan pengiriman yang jauh lebih cepat. Kayak kapan dari Shopee juga kan, awal-awal Shopee membuat diferensiasi dengan free ongkir. Waktu itu yang lain belum ada. Kalau sekarang sih sudah bukan diferensiasi karena hampir semuanya punya free ongkir dengan syarat tertentu. Ya. Tapi saat yang lain belum punya, hanya dia yang punya, maka itu menjadi diferensiasinya dia. Nah, di dalam membicarakan marketing tadi kita berbicara mengenai value juga. Nah, kenapa kok value itu penting? Waktu itu kita sudah belajar pada saat value proposition, gitu ya. Value itu lebih penting kadang-kadang ya, bisa jadi lebih penting daripada kegunaan dari produk itu sendiri. Kenapa? Misalnya, orang tidak melihat dari kegunaannya, tapi melihat dari, wah kalau saya pakai ini, gengsi saya meningkat. Misalkan apa? Kayak orang membeli MacBook. Ya. Kadang ada orang yang membeli MacBook itu hanya dipakai untuk ngetik saja. Padahal sebenarnya MacBook ini kebanyakan didesain untuk orang yang apa ya, desain grafis, butuh komputasi tinggi. Tapi kenapa kok orang yang hanya ngetik saja, yang bos-bos itu beli Apple? Karena punya value yaitu kalau saya pakai Apple, maka saya ini orang kaya. Nah, itu yang menjadi value dari Apple yang sampai sekarang itu melekat banget di dia, gitu ya. Nah, lalu kalau tadi kita berbicara marketing, kita juga berbicara yang namanya kompetisi. Ya, misalkan yang kita tahu sekarang, ada kompetisi antara e-wallet dan cash, gitu ya. Yaitu antara yang pakai uang elektronik dengan yang pakai uang tunai. Nah, cuman kalau sekarang di musim corona ini gitu ya, saya dengar-dengar sih pemerintah merekomendasikan sebaiknya pakai uang elektronik gitu ya, karena uang kertas itu jadi penyebaran virus juga. Nah, ini kasus khusus ya. Pada kasus khusus kayak gini, maka kompetisi ini menjadi tidak adil. Kenapa? Karena akhirnya eh, ada pihak yang kuat dan merekomendasikan untuk menggunakan iman ini gitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai kondisi ideal gitu ya, maka ini masih ada terjadi pertarungan antara imani dan cash ini gitu ya. Nah, apa yang membuat konsumen memilih value Anda daripada yang lain gitu ya. Contoh misalkan tadi yang kasus e-wallet Indonesia, GoPay, OVO, Dana. Gitu. Pertanyaannya adalah apa yang paling Anda pilih dan mengapa? Tentunya selain cashback ya. Kenapa kok cashback ini harus di exclude? Karena kalau kita misalkan apa namanya berbicara mengenai cashback-nya, maka biasanya orang itu bisa pindah-pindah gitu ya saat
GoPay cashback-nya lebih banyak, maka dia pindah pakai GoPay. Jadi saat OVO lebih banyak, pakai OVO. Maka saat Dana lebih banyak, pakai Dana. Tapi kan cashback ini sifatnya sementara, gitu ya. Tidak selalu ada cashback, gitu ya. Nah, maka kita bisa membuat perbandingannya gini. Kalau misalnya ketiga-tiganya tidak ada cashback, maka mana yang akan kita pilih? Dan kenapa kita pilih? Kalau saya sih biasanya memilihnya misalkan dari kemudahan top up-nya, dari banyaknya merchant yang menerima dia. Kalau misalkan tidak banyak merchant yang menerima, buat apa saya pakai itu? Gitu ya. Ini kan berkaitan dengan yang tadi, channel-nya dia, gitu ya. Nah, dan kalau saya lihat belakangan ini sih ada juga seperti Dana itu kan mengkampanyekan bahwa dia ini tidak perlu top up. Nah, saya sih tidak meneliti lebih jauh, tapi sepertinya dia ini apa namanya eh, mengkonekkan sistemnya dengan sistem bank. Jadi semacam dia ini langsung connect ke rekening kita, gitu ya. Kalau kita eh, oh ternyata sudah habis. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemasaran gini, kita tentunya tidak bisa lepas dari BMC, gitu ya, bisnis model kanvas. Maka kalau kita sudah memahami bisnis model kanvas kita, gitu ya, yang tadi ditampilkan, maka sebenarnya gitu ya kita sudah memahami keseluruhan dari perancangan bisnis yang kita butuhkan. Nah, di sini apa namanya ada dua hal yang dicoklat-coklat nih, customer relationship dan channel gitu ya. Ini adalah bagian yang penting saat kita berbicara mengenai marketing di dalam apa namanya bisnis model kanvas ya. Customer relationship itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan pelanggan dengan baik, maka tentu saja gitu ya nantinya bisnis kita akan berjalan dengan sangat lancar. Saat kita punya channel yang baik juga, maka kita akan mengurangi biaya dan bisnis juga menjadi lebih lancar. Nah, mungkin itu dari saya dan kalian persiapkan saja gitu ya karena mungkin sebentar lagi akan juga kalian harus presentasi untuk BMC kalian lengkap gitu ya. Nah, nanti ini mungkin presentasinya itu saya akan diskusi dengan Ibu Tri, mungkin kita akan pakai aplikasi Zoom juga seperti yang saya pakai ini untuk merecord video. Cuman kalau saya kan memakai aplikasi ini untuk record video, kemudian videonya saya upload. Nah, nanti kalau presentasi mungkin akan kita buat kalian yang apa namanya membuat sebuah ini sebenarnya kayak sebuah meeting ya. Kalian yang membuat sebuah meeting, terus kalian share apa namanya layar kalian gitu ya. Kemudian nanti kalian share PPT kalian dan kalian presentasi dengan menjelaskan, sedangkan kita akan secara live menjadi orang yang mendengarkan. Mungkin seperti itu. Kemudian ada satu lagi untuk khusus KP-nya Ibu Tri ya. Ada titipan pesan nih dari Ibu Tri. Katanya masih ada kelompok yang membuat ide bisnisnya itu kurang oke gitu ya, kurang apa ya, kurang kreatif. Kalau kita itu hanya membuat ide bisnisnya itu karena hanya menjual barang, hanya menyewakan barang, itu kayaknya kurang kreatif. Cari yang lebih kreatif. Kalau bisa itu kita cari ide bisnis yang dia itu tidak menjual barang fisik. Kenapa? Karena kalau kita menjual barang fisik, nanti kita akan fokus lebih ke barang fisiknya, gitu ya. Buatlah yang tidak menjual barang fisik, seperti Tokopedia dan Shopee tidak menjual barang fisik. Dia hanya menjual tempat. Nah, tapi apakah keuntungannya dia lebih kecil daripada yang menjual barang fisik? Oh, jangan salah, gitu ya. Dia bisa menjadi yang dinamakan dekakon, unicorn. Kenapa? Karena dia luar biasa profitnya, gitu ya. Sampai orang mau menanamkan modal luar biasa besar, ya. Nah, dekakon, unicorn itu kan ada modal besar yang dimasukkan. Orang mau ngasih modal, jadi bukan uangnya pemiliknya murni ya, tapi ada pemodalnya. Orang mau ngasih modal besar karena apa? Karena usahanya menarik, gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf maka apabila masih ada banyak kesalahan dan karena ini nanti videonya ada di YouTube, akan saya upload di YouTube juga seperti video yang sebelumnya. Kemudian linknya saya taruh ULS. Maka kalau misalkan ada pertanyaan juga bisa langsung komen di uh, video YouTube-nya. Oke, begitu saja. Terima kasih dan sampai ketemu di kuliah selanjutnya.